Kenapa kita menyanyi dalam ibadah kita? Ya? Kenapa kita menyanyi? Apa Tuhan Yesus menyanyi? Menyanyi, saudara. Dia turun di surga. Mengajarkan ibadah itu. Mengajarkan bagaimana mengasihi sesama manusia. Dan bagaimana menyembah Tuhan itu. Lalu dia mati di atas kayu salib setelah selesai seluruh pengajarannya. Agar bisa diikuti, agar bisa dilaksanakan dengan kemanusiaan. Karena Tuhan itu tampil sebagai manusia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'allaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kita kabarkan, kita juga viralkan ya, update mu'allaf terbaru datang dari Mu'allaf Center Yogyakarta. Seorang wanita bersyahadat dibimbing oleh ustazah di Mu'allaf Center Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada hari tanpa mu'allaf. Tetapi sebelum kita simak momen bersyahadat dari seorang wanita tersebut, mari kita simak sebuah hiburan dan lawak-lawak yang dilakukan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim berikut ini. Dia telah banyak menyesatkan muslim ini. Diperbodoh ajaran ibadah. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Matius 15 ayat 8 dan 9. Padahal hatinya jauh daripadaku, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ibadah yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Apakah Tuhan Yesus menyanyi? Kenapa kita menyanyi dalam ibadah kita? Ya? Kenapa kita menyanyi? Apa Tuhan Yesus menyanyi? Menyanyi, saudara. Dia turun di surga. Mengajarkan ibadah itu. Mengajarkan bagaimana mengasihi sesama manusia. Dan bagaimana menyembah Tuhan itu. Lalu dia mati di atas kayu salib setelah selesai seluruh pengajarannya. Agar bisa diikuti, agar bisa dilaksanakan dengan kemanusiaan. Karena Tuhan itu tampil sebagai manusia yang bisa dilihat, yang bisa disaksikan. Teman-teman, lawak-lawak seperti ini ya, apalagi ini dilakukan oleh seorang pendeta senior termasuknya ya. Walaupun dia adalah seorang murtadin, tetapi dia setelah dia murtad, dia menjadi pendeta. Tetapi menurut Pastor Joshua Tewu, Saifuddin Ibrahim ini hanya pendeta gadungan katanya. Tetapi bagi umat Kristen, khususnya umat Kristen di Indonesia, yang namanya Saifuddin Ibrahim ini sangat dielu-elukan, sangat dipuja-puja dan sangat dibanggakan. Tetapi kalau kita melihat statementnya, tidak ada satupun dari statement Saifuddin Ibrahim itu yang benar.
Dia katakan Yesus katanya mengajarkan nyanyi. Datanya di mana? Dalilnya di mana? Sedangkan Yesus sendiri mengajarkan bersujud ketika menyembah kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Ya teman-teman, Yesus bahkan mengajarkan sholat ya, bersujud dan sholat. Di dalam Bible sangat jelas sekali, Yesus ternyata juga menjadi imam murid-muridnya dalam sholat untuk menyembah Allah. Ada di dalam Matius 26 nomor 37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Matius 26 nomor 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Matius 26 nomor 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di dalam Markus 14 nomor 33, dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya, ia sangat takut dan gentar. 14 nomor 34, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. 14 nomor 35, ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Mazmur 5 nomor 8, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, kukan masuk ke rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Dari ayat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa manusia yang bernama Yesus saja bersujud kepada Allah. Tuhan yang disembah oleh Yesus dan juga Tuhan yang disembah oleh orang Islam ya. Yesus bersujud, tidak ada tata cara ibadah dengan sujud muka ke tanah kecuali umat Islam. Yesus pun bersujud, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ada di dalam Yohanes 13 nomor 15. Dia katakan pula, katanya harus mengikuti ajaran Yesus yang berubah menjadi manusia. Tuhan berubah menjadi manusia, kata si Saifuddin Ibrahim sendiri. Padahal data di dalam Bible, Allah bukanlah manusia. Itu sangat jelas sekali. Di dalam Bilangan 23 nomor 19 ada tertulis, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi melalui kumur-kumur dan lawak-lawak dari Saifuddin Ibrahim ini berpotensi bagi para jemaat gereja yang kritis dan logis, yang mau mempergunakan logika dan akal sehatnya, sudah pasti akan meninggalkan ajaran yang dianut oleh Saifuddin Ibrahim ini dan lalu akan berbondong-bondong masuk Islam. Di hari ini kami kedatangan Mbak Riki Riswulandari, betul? Betul. Alamatnya di mana ini? Masih di Magelang ya? Masih. Dukun. Oke, sebelumnya beragama? Katolik. Katolik. Mbak Riki datang ke sini niatnya untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Mbak Riki, apakah ada paksaan? Tidak sama sekali. Nggak ada ya? Atas keinginan sendiri? Betul. Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Riki Riswulandari, tempat tanggal lahir Magelang 27 Maret tahun 2000, pekerjaan saat ini karyawan swasta, dan agama terdahulu saya yaitu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Ahad, tanggal 15 Desember 2024, saya telah meninggalkan agama terdahulu saya, agama Katolik. Dan pada saat ini, saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi
Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Kemarin hari Ahad tanggal 15 Desember 2024 merupakan hari yang sangat bersejarah bagi saudari baru kita, saudari Wulandari ini ya. Beliau telah bersyahadat di Mu'alaf Center Yogyakarta, dibimbing oleh Cek Liana Yasmin. Kita ucapkan selamat datang kepada saudari baru kita, selamat datang di dalam kebenaran agama Islam. Innaddina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanyalah Islam. Beliau masuk Islam tanpa adanya paksaan, la ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Dan tentunya kita doakan juga untuk saudari baru kita ini, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.